Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, alhamdulillah semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang analisis data kuantitatif. Itu di dalam kurung itu ada angka 1, nanti video ini akan kita buat menjadi 2. Analisis data kuantitatif yang pertama ini kita membahas tentang deskriptif dan inferensial. Diferensial ini secara global akan saya tunjukkan statistik itu yang didapatkan adalah data. Data itu diperoleh dari sampel yang mewakili populasi. Nah, data yang sudah terkumpul dari sampel ini ada yang dianalisis secara deskriptif dengan melihat distribusi frekuensi datanya, dan ada yang ukuran gejala memusatnya atau ukuran letak datanya. Nah, data juga bisa dianalisis secara inferensial. Secara inferensial itu berarti ada dua kategori, ada parametrik dan non parametrik. Perbedaan antara deskriptif dan inferensial, perbedaan antara parametrik dengan non parametrik akan dijelaskan nanti lebih lanjut. Nah, parametrik itu ada analisis koresional dan analisis komparasional, analisis hubungan dan analisis perbandingan. Oke, nah nanti ini akan dijelaskan di video kedua, mulai dari inferensial, parametrik dan non parametrik, analisis koresional dan analisis komparasional akan dijelaskan lebih lengkap di video yang kedua. Video yang pertama kita akan membahas data. Anda memperoleh data melalui sampel yang dianalisis secara deskriptif. Di situ ada distribusi frekuensi, ada ukuran gejala memusat, ada ukuran letak juga. Nah, masalah bagaimana sampel dan populasi ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu di video populasi dan sampling. Oke, saya akan menjelaskan apa itu perbedaan deskriptif dan inferensial. Perbedaan deskriptif dan inferensial, kalau statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Apa generalisasi itu bisa Anda lihat kembali di video populasi dan sampling. Oke, yang inti dari pembahasan kali ini adalah perbedaan deskriptif dan inferensial. Kalau deskriptif berarti menggambarkan, mendeskripsikan tanpa membuat kesimpulan yang diberlakukan secara umum. Artinya berarti statistik inferensial digunakan untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk diberlakukan secara umum. Inti perbedaannya adalah statistik deskriptif hanya memaparkan data, sedangkan statistik inferensial adalah membuat kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Contoh, saat saya meneliti tentang jiwa damai guru PAI, maka kalau statistik deskriptif itu hanya memaparkan apakah guru itu mendapatkan jiwa damai itu rendah, tinggi, atau sedang. Atau juga memaparkan, mendeskripsikan berapa yang memperoleh jiwa damai yang tinggi, berapa yang mempunyai jiwa damai yang sedang. Itu dipaparkan seperti itu. Nah, tetapi tidak mengambil kesimpulan untuk digeneralisasikan
secara umum. Nah, kalau perbedaannya statistik deskriptif tadi bahwa itu digeneralisasikan secara umum itu adalah saat kita mencoba umpamanya hubungan antara kuantitas atau intensitas membaca Al-Quran dengan jiwa damai calon guru PAI. Jadi apakah ada hubungan atau korelasi antara intensitas membaca Al-Quran dengan jiwa damai calon guru PAI? Nah, kita mengambil kesimpulan, itu inferensi, ya, kita membuat kesimpulan, lalu kesimpulan itu diberlakukan secara umum sebagaimana sampel itu mewakili populasinya. Kalau kita meneliti tentang calon guru PAI di PAI se-DIY, maka hasilnya nanti bisa diperlakukan secara umum bahwa intensitas membaca Al-Quran umpamanya ya itu berhubungan dengan jiwa damai calon guru PAI. Saudara-saudari, berikutnya setelah kita memahami perbedaan deskriptif dan inferensial, saya di video yang pertama ini akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu paling tidak itu bisa lebih dari 5 ini. Dan 5 ini pun tidak harus semuanya, boleh dipilih salah satu. Tapi memang kalau lebih lengkap semuanya. Contoh, statistik deskriptif itu bisa dianalisis melalui penyajian data dengan tabel. Untuk mengetahui kategorisasi temuan hasil penelitian apakah masuk dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Sebagaimana saya terangkan tadi tentang jiwa damai guru. Nah, untuk selengkapnya Anda bisa lihat di video saya yang ada di ini. Link ini nanti akan saya tambahkan di deskripsi video di YouTube. Penyajian data selain tabel itu penyajian data dengan diagram. Ini saya jelaskan di sini. Membuat diagram dengan mudah melalui MS Word. Kalau ini tabel melalui Excel, mudah sekali, sederhana. Anda bisa mencobanya. Yang ketiga analisis pemusatan data dengan mean itu rata-rata, median itu titik tengah, modus itu angka berapa yang sering muncul. Ini ada 2 video. Ini yang pertama dan yang kedua ini. Anda bisa lihat itu rata-rata, lalu umpamanya yang paling sering digunakan itu memang rata-rata. Rata-rata jiwa damai guru PAI atau calon guru PAI itu adalah tinggi. Rata-rata. Analisis letak data itu seperti kuartil itu perempatan. Anda kan mungkin sekarang ini sudah mengenal ada jurnal yang Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, dan Sinta 4. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 itu adalah 100% dibagi 4 itu. Karena kuartil itu adalah 25%-nya atau seperempat. Di Scopus Internasional juga menggunakan seperti itu. Ada Q1, Q2, Q3, Q4 itu maknanya kuartil. Jadi semua yang memenuhi syarat itu dibagi menjadi 4. Nah, yang terbaik ada di Q1. Nah, tentu Q4 itu adalah di bawah 1, 2, 3, tapi ini lebih bagus juga kalau jurnal-jurnal sudah Q4 itu ya memenuhi syarat yang sudah diindeks oleh Scopus dengan persyaratannya itu. Sinta juga seperti itu. Oke, ini Anda bisa lihat nanti di video ini. Umpamanya dengan contoh kasus, jiwa damai guru PAI itu adalah seperempat pertama diperoleh oleh guru-guru yang berumur di atas 40 tahun. Yang Q2 itu diperoleh oleh guru-guru yang berumur di bawah 40 tahun. Umpamanya seperti itu analisisnya secara deskriptif. Jadi menarik sekali sebetulnya kalau kita menggunakan analisis deskriptif ini untuk menyajikan data. Nah, yang kelima analisis ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ya termasuk simpangan atau varian.
Nanti selengkapnya Anda bisa lihat di sini. Itu adalah umpamanya varian itu kita berbicara tentang deviasi standar atau simpangan baku. Simpangan baku itu mengukur deviasi simpangan data tertentu dari rata-rata. Umpamanya kalau jiwa damai itu rata-ratanya adalah tinggi yang diperoleh oleh guru BAI, rata-rata jiwa damainya tinggi, maka si A atau si B itu mempunyai penyimpangan atau jarak penyimpangan dengan rata-rata berapa. Nah, kebetulan si A ini mendapatkan jiwa damainya kategorinya sangat tinggi. Nah, ini penyimpangan. Nah, penyimpangan itu bukan dalam pengertian konotatif yang negatif ya. Penyimpangan itu adalah simpangan penyimpangan dari rata-rata tadi, jarak dari rata-rata. Oke, saudara-saudari, ini statistik deskriptif. Oke, sebagaimana saya ungkapkan, link-link di atas dapat Anda lihat di deskripsi video di YouTube. Ini tadi ada data, di analisis deskriptif, ada distribusi frekuensi, ada ukuran gejala memusat, dan ada ukuran letak. Gitu. Ini kurang. Oke, berikutnya hanya ini tentang statistik deskriptif. Nah, sebagai pengantar video berikutnya, statistik inferensial itu meliputi ada parametrik dan non parametrik di sini, sebagaimana saya ungkapkan tadi. Nah, ini bedanya statistik parametrik adalah analisis statistik yang pengujiannya menerapkan syarat-syarat tertentu tentang bentuk distribusi parameter atau populasinya, seperti data berkala interval dan berdistribusi normal. Kalau statistik non parametrik adalah analisis yang tidak menerapkan syarat-syarat tersebut. Oke, selanjutnya pada video berikutnya analisis data kuantitatif 2, inferensial, korelasional, dan komparasional. Nanti langsung kita membahas ini. Oke, terima kasih saudara-saudari, pelajari dengan baik. Ini banyak link videonya. Mudah-mudahan Anda paham. Nanti kita diskusikan pada live di Zoom. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.